Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kita semua. Semoga sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita buka pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini pertemuan kita yang ke-8 ya, setelah mid semester, setelah UTS. Kita sebelumnya setelah berbicara tentang ruang lingkup ajaran Islam. Ajaran Islam itu ada 3 ruang lingkup. Garis besarnya ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Ketiga-tiganya itu merupakan satu kesatuan terintegrasi, tidak bisa dipisahkan walaupun bisa dibedakan. Ketiga itu, akidah, syariah, dan akhlak itu harus terpatri dalam pribadi seorang muslim. Akidahnya di dalam dirinya, kemudian melahirkan syariah, melahirkan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, ketaatan pada aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Kemudian melahirkan akhlak atau perilaku yang baik. Ya, baik. Itu akidah, ya, akidah Islam. Jadi akidah, syariah, dan akhlak satu kesatuan. Itu memperlihatkan bahwa ketiga itu saling berkaitan, saling berhubungan, tak bisa dipisahkan. Nah, seorang muslim yang baik dan benar harus tercermin dalam tiga ruang lingkup ajaran Islam itu. Akidahnya kuat, lalu melahirkan ketaatan, ya, kepatuhan, ketundukan kepada Allah dalam bentuk syariah, dalam bentuk ibadah. Kemudian juga baik dalam konteks hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitarnya. Kemudian melahirkan perilaku akhlak yang baik. Itu ada tercermin dalam diri seorang muslim. Itulah muslim yang baik, itulah muslim yang benar. Kalau kita lihat dari ajaran Islam dalam Al-Quran, itu disebutkan, hai orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu secara sempurna, secara kafah, secara total. Baik, itu sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu. Bahkan kita sudah katakan bahwa hubungan ketiga-tiganya itu seperti sebuah pohon. Ya, pohon itu ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, dan ada buah. Akar dapat disamakan dengan akidah. Akidah, nah dia letaknya di bawah, kemudian dari sana tumbuh, dari akar tumbuhlah batang, dahan, dan daun. Dan akar yang kuat tentu membuat batang dan daunnya, dahannya kuat. Kemudian akar, batang, dahan itu selengkapnya harus menghasilkan buah. Kalau kita contohkan satu pohon kelapa kemarin, kelapa itu akarnya sama dengan akidah, batang, dahan, daun sama dengan syariah, sementara buahnya sama dengan akhlak. Nah, itulah memperlihatkan ketiga-tiganya satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Walaupun kita bisa membedakan masing-masingnya. Ini akar, ini batang, ini buah, daun. Baik. Sekarang kita bicara tentang akidah. Akidah.
ya, akidah salah satu, bahkan bukan salah satu, merupakan ajaran yang sangat penting, sangat mendasar, bahkan sangat fundamental dalam hampir semua agama, ya. Apalagi kalau kita bicara agama Islam. Oleh karena itu kita perlu memahami akidah itu apa. Nah, akidah kita lihat dulu dari segi pengertian akidah, ya, pengertian akidah. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata ain qaf dal aqoda, ya, dalam bentuk kata kerja yang telah lalu, ya. Kemudian dirubah menjadi kata kerja yang akan datang menjadi yaqidu, aqoda, yaqidu, aqdan, kemudian menjadi aqidatan, ya. Nah, aqada, yaqidu, aqdan itu berarti, aqdan itu artinya berarti simpul, ya, simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Jadi aqada, yaqidu, aqdan itu artinya simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Kemudian setelah terbentuk menjadi kata akidah, ya, setelah terbentuk menjadi kata akidah atau aqidatan itu kan kalau diwakafkan, kalau kita berhenti dibaca akidah, terbentuk menjadi kata aqidatan atau aqidah, maka dia berarti kepercayaan atau keyakinan. Di akidah itu artinya kepercayaan atau keyakinan. Nah, lalu apa kaitannya, apa relevansinya kata aqdan itu dengan kata aqidatan? Apa relevansinya kata aqdan dengan kata aqidatan? Kaitannya adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh di dalam hati. Keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh di dalam hati. Bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Itu relevansi atau kaitan antara kata aqdan dengan kata aqidatan, aqidah. Baik, itu pengertian akidah secara bahasa, secara etimologi, ya, pengertian akidah secara bahasa atau secara etimologi. Nah, kemudian apabila kita melihat pengertian akidah dari segi istilah atau secara terminologi, ya, kita tahu banyak para ahli yang telah mengemukakannya dari berbagai agama, ya, dari berbagai ahli, ya, ahli agama yang mengartikan atau mendefinisikan akidah itu. Di antara dari para ahli itu saya mengumpulkan dua tokoh, ya. Siapa tokohnya? Yaitu pertama Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini
seorang tokoh Muslim gerakan pembaharuan di Mesir, ya, Mesir. Dalam bukunya Majmu'ah Ar-Rasail, dia mendefinisikan, ya, katanya bahwa Aqaid itu kan jamak dari kata aqidah, ya. Bentuk jamak dari kata aqidah. Jadi akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Jadi akidah itu adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Nah, itu pengertian, itu definisi akidah menurut Hasan al-Banna. Ya, saya ulangi lagi, pengertian akidah menurut Hasan al-Banna adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Nah, kalau kita lihat kan ada 3 hal yang terdapat di dalam definisi yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna. Pertama, yang akidah itu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Ya, kebenarannya wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Kemudian akidah itu harus mendatangkan ketentraman jiwa. Artinya apa? Orang yang punya akidah itu jiwanya akan tentram. Jadi akidah itu mendatangkan ketentraman jiwa. Orang yang punya keyakinan, hati akan menjadi tenang. Kemudian akidah itu atau keyakinan itu tidak boleh bercampur, tidak boleh tercampur dengan sedikit pun dengan keraguan-raguan. Artinya sekali kita sudah meyakini, sudah menetapkan keyakinan kita tidak boleh bercampur, tidak boleh tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Artinya sekali kata yakin tidak ada kata ragu lagi, ya, tidak ada lagi kata ragu. Itu pengertian akidah menurut Hasan al-Banna dalam buku Majmu'ah Ar-Rasail. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aqidah Al-Mu'min. Abu Bakar Jabir ini, ya, dalam kitabnya Aqidah Al-Mu'min, dia mengatakan, ya, akidah itu adalah sejumlah kebenaran. Jadi akidah itu adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah. Jadi akidah itu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia, ya. Jadi akidah itu adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Jadi dalam pengertian ini kan terlihat bahwa akidah itu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah. Sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akalnya. Jadi dengan akal sehatnya, berdasarkan wahyu dan berdasarkan fitrah. Titik. Nah, kebenaran itu dipatrikan. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi kebenaran itu dipatrikan di dalam hati, ya, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu ditolak. Nah, ini pengertian akidah menurut
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Nah, kebenaran itu dipatrikan di dalam hati, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu ditolak. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran ditolak. Nah, itu pengertian menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya. Nah, dari dua pengertian tersebut, dari dua pengertian yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna dan Abu Bakar Jabir, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami akidah secara lebih tepat dan jelas. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami akidah secara tepat dan jelas. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, setiap manusia memiliki fitrah. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran. Ya. Setiap manusia itu pasti memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran. Ya. Fitrah itu potensi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian manusia juga punya indera, panca indera. Panca indera ini untuk mencari kebenaran. Kemudian manusia juga punya akal. Akal itu untuk menguji kebenaran. Dan juga kita diberikan wahyu. Wahyu itu untuk menjadi pedoman, dalam menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini penting ya untuk diketahui. Yang pertama itu setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran. Panca indera manusia itu untuk mencari kebenaran, akal manusia untuk menguji kebenaran, dan wahyu yang diberikan kepada manusia itu untuk menjadi pedoman dalam menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dalam kaitan dengan akidah atau dalam berakidah, manusia hendaklah menempatkan fungsi masing-masing. Ya, dalam berakidah, manusia harus menempatkan fungsi masing-masing sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Ya, jadi manusia itu artinya kapan kita mengatakan bahwa fitrah ini fitrah nih. Ya, fitrah, bahkan fitrah itu setiap manusia punya fitrah. Fitrah bawaan. Ya, bawaan manusia punya fitrah. Jangan-jangan fitrah itu dekat dengan kata naluri. Ya. Tapi sebenarnya fitrah itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Potensi. Ya. Dengan potensi itu manusia akan bisa mengakui kebenaran. Manusia juga diberi oleh Allah panca indera, mata, tangan, kaki. Manusia diberi akal untuk menguji. Manusia juga dituntun oleh wahyu dalam menentukan mana baik dan buruk. Nah, dalam berakidah kita bisa menggunakan mana instrumen yang paling bisa bersamaan dalam memahami akidah yang benar. Nah, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl 78, Allah berfirman yang bunyinya wallahu ahrajakum min butuni abni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata
la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Lalu Allah memberikan kepada manusia itu pendengaran. Nah, pendengaran. Allah berikan penglihatan. Allah berikan hati. Ya, hati, ada akal agar manusia pandai bersyukur. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 15-16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqimah. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan atau gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itu yang pertama yang kita dapatkan dari pengertian yang diungkapkan oleh Hasan Al-Banna dan Al-Baqir Al-Jazairi. Yang kedua, keyakinan itu harus bulat dan penuh. Ya, keyakinan, kalau keyakinan itu atau akidah ya, keyakinan atau akidah itu harus bulat dan penuh, tidak berbaur dengan kesamaran dan keraguan. Ya, keyakinan itu harus bulat dan penuh, tidak berbaur dengan kesamaran dan keraguan. Nah, oleh karena itu, untuk sampai kepada keyakinan, manusia harus memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati setelah mengetahui dalil-dalilnya. Ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 54. Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Surat Al-Hajj ayat 54. Kemudian yang ketiga, akidah itu harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa. Jadi akidah atau keyakinan harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Jadi akidah itu harus membuat orang berakidah itu tenang, ya, jiwanya semakin kuat keyakinannya, terus semakin kuat imannya, semakin tenang jiwanya. Nah, untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dengan keyakinan batiniyah. Ya, tidak perlu adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dengan keyakinan batiniyah. Pertentangan antara keduanya, antara lahir dan batin, akan melahirkan kemunafikan. Jadi kadang orang lain di bibir, lain di mulut, dan lain di hati, mencerminkan kemunafikan. Nah, sikap munafik ini akan pasti mendatangkan kegelisahan. Walaupun kesannya mereka tidak sadar. Kalau kita lihatkan di dalam Al-Quran mengatakan begitu.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 7 ayat 8 disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu dia mengatakan padahal mereka itu kan sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya, Allah mengatakan mereka belum beriman. Nah, lebih tegas lagi tentang orang munafik ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 142 dan 143. Jadi beriman itu, akidah itu, keyakinan itu harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Yang keempat dari dua definisi tadi, ya, definisi yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna dan Abu Bakar Jabir, yang keempat dapat kita pahami apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran. Jadi apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh. Ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya. Jadi yang keempat ini, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya. Ya, kalau kita sudah yakin, ya, misalnya kita meyakini Allah saja Tuhan, ya, bagi kita seorang mukmin, ya, maka yang lain bagi orang mukmin itu bukan Tuhan. Ya, maka dalam akidah Islam itu jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah itulah Tuhan. Selain Allah itu bukan Tuhan dalam keyakinan Islam. Baik, itu yang dapat diambil dari dua pengertian akidah yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna dan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Sekarang kita lanjutkan. Apakah ada kata-kata akidah atau istilah akidah itu di dalam Al-Quran? Ya, kalau kita perhatikan, ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang secara literal, tidak ada satu ayat pun yang secara literal menunjuk ya, istilah akidah. Di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang secara literal menunjuk pada istilah akidah. Namun demikian kita dapat menjumpai istilah tersebut dalam akar kata yang sama. Kita menjumpai kata akidah itu dalam kata yang sama. Akar kata itu adalah akidah itu ada dari aqadah. Misalnya kita jumpai dalam Al-Quran ada kata aqadat, ya, aqadat. Misalnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 33. An-Nisa 33 itu berbunyi walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabuna wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in kulli syai'in syahid. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia, nah, itu kata-kata aqadat itu tadi diartikan dengan bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi ada di dalam Al-Quran itu ada kata aqadat, dan kata aqadat itu dipahami, diterjemahkan dengan bersumpah setia.
Nah, kemudian juga di dalam Al-Quran ada kata aqadatum. Aqadatum. Nah, itu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah 89. La yu'akhizukumullahu bil-lawwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadatumul aiman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Nah, kata aqadat aiman, nah, ini sumpah-sumpah artinya. Sumpah. Ya. Diartikan aqadat aiman, diartikan dengan sumpah-sumpah, ya, sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat kata uqud. Uqud. Nah, kata uqud ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhallis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Al-Maidah 1. Tadi ada kata ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uqud itu kan janji. Hai orang yang beriman, penuhilah janji, ya. Penuhilah akad-akad. Uqud, akad-akad. Penuhilah janji-janji. Jadi akidah itu bisa berarti janji-janji, akadah. Kemudian juga ada kata-kata uqdah. Uqdah di dalam Al-Quran terdapat kata uqdah dalam surat Al-Baqarah 235. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Al-Baqarah 235. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Janganlah kamu berazam, berketetapan hati untuk berakad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sebelum habis masa idahnya. Uqdatan nikah ini diartikan dengan akad nikah. Dan yang terakhir kita jumpai dalam Al-Quran kata uqad. Ada uqad. Misalnya terdapat pada surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, ini kerja tukang sihir, tukang punya ilmu hitam, ilmu black magic. Dan salah satu mereka menggunakan benang-benang yang dipotong, yang diikat, ya, dibuat ikatan. Itu yang dilakukan sering pada malam hari. Dia ingin mengganggu orang, merusak orang, atau mencelaka orang. Nah, itu disebutkan karena memang dalam riwayat pernah Nabi Muhammad SAW ada orang yang melakukan pada Nabi Muhammad itu melakukan semacam sihir, semacam magic. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ya, surat Al-Falaq. Baik, itu kata-kata yang mirip sama dengan akidah, dengan aqadah, ya, dengan aqadah, akarnya sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara akidah itu punya ruang lingkup pembahasan. Apa saja yang dibahas oleh akidah? Ya, apa saja yang dibahas oleh akidah? Nah, di sini ada dua pemahaman. Yang pertama, sistematik pembahasan akidah menurut sistematika arkanul iman. Ada sistem pembahasan, ruang lingkup pembahasan akidah itu yang dibahas adalah yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu sistem pembahasan akidah, ruang lingkup pembahasan akidah yang dibahas itulah yang berkaitan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman.
Yang kedua, sistematika pembahasan akidah menurut Hasan Al-Banna. Jadi menurut Hasan Al-Banna, sistematika pembahasan akidah atau ruang lingkup pembahasan akidah ya, meliputi pertama, yang dibahas dalam akidah itu pertama adalah yang berkaitan dengan ilahiyah. Ilahiyah itu apa? Ilahiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan atau yang berhubungan dengan ilah. Ilah itu kan Tuhan atau Allah. Ya, pembahasan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah, dengan Tuhan atau dengan Allah. Contohnya atau seperti wujud Allah. Kita berbicara wujud Allah. Wujud Allah itu kan adanya Allah. Bagaimana kita tahu Allah itu ada? Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa itu Allah itu ada? Ya, keberadaan Tuhan dalam keyakinan Islam, bagaimana cara kita membuktikannya? Ya. Kemudian tentang sifat-sifat Allah. Allah itu punya sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kalau kita kaji sifat 20, ada sifat Allah itu 20 wajib, ada 20 mustahil, ada satu yang jaiz. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan nama-nama Allah, al-asmaul husna. Ya. Mana dikatakan dalam ayat dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu, bagi Allah itu punya 99 nama yang baik. Man hafizaha dakhalal jannah. Siapa yang mempelajarinya, memahaminya, mengingatnya, menghadirkan di dalam hatinya, menerapkan dalam aplikasi kehidupannya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Itulah nama-nama Allah yang 99 itu. Disebutkan nanti, disebutkan, dijelaskan di dalam hadis. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyebutkan ada 99 itu, mulai dari Allah, ya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Dan juga berbicara misalnya tentang perbuatan Allah, af'al Allah, perbuatan Allah. Kita tahu bahwa Allah punya kebebasan dalam berbuat. Dia berbuat tidak ada tekanan. Dia berbuat bukan karena bisik-bisikan orang, ya. Dia berbuat dengan sepenuh kehendaknya. Maka disebutkan dia punya iradat, punya kemauan, ya, tanpa tekanan. Dia punya kodrat, dia punya kekuasaan, ya, untuk melakukannya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, fa'alu lima yurid, dia berbuat sekehendaknya, sekemauannya. Iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu yang pertama. Jadi yang dibahas dalam akidah itu pertama adalah ilahiyah, yang berkaitan dengan ilah, dengan Tuhan atau dengan Allah. Contohnya tadi. Kemudian yang kedua, ruang lingkup pembahasan akidah adalah nubuwah. Nubuwah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Ya, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Termasuk juga pembicaraan tentang kitab suci, ya, yang dibahas dalam nubuwah itu membahas kitab suci para rasul, ya. Termasuk juga selain dalam kitab suci itu ada nama lain, misalnya ada suhuf. Nah, selain kitab suci dan suhuf juga dibahas di dalamnya adalah mukjizat, ya, mukjizat. Kita tahu bahwa mukjizat itu suatu hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dalam rangka untuk mengalahkan lawannya dalam
dalam membuktikan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atau Rasul itu. Dan termasuk yang lain-lainnya yang masih berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Itu namanya pembahasan yang kedua itu adalah nubuwah. Yang ketiga, pembahasan akidah itu adalah rohaniyah. Rohaniyah. Ya, rohaniyah itu kan rohani, lawan dari jasmani. Rohaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik. Pembahasan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik. Alam itu kan ciptaan Allah, tapi tak bisa ditangkap metafisik. Alam metafisik, alam yang diciptakan Allah itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Seperti malaikat, ya, jin, iblis, setan, roh, ya, nggak ada kita yang bisa melihatnya. Kalau kita disuruh menangkap setan, nggak tahu memang. Kita bukan pakar setan kan. Dan sebenarnya yang paling tahu tentulah Allah dan Rasulnya. Itu yang dibahas dalam rohaniyah tentang makhluk halus, kalau kita ya makhluk halus, gaib. Yang keempat, ruang lingkup pembahasan akidah namanya sam'iyah. Sam'iyah itu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa, pembahasan segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami. Sami itu kan sama dengan langit. Maksudnya adalah wahyu. Ya. Yakni yang dimaksud dengan sam'iyah itu, ya, adalah dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil nakli itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, untuk mengetahuinya hanya melalui Al-Quran dan Sunnah. Misalnya kalau kita berbicara alam barzah, gimana kita tahu alam barzah itu ada? Nah, ada sebuah riset, ya, kajian ilmu pengetahuan sains misalnya yang mengkaji secara khusus sehingga tahu terungkap itu, ya, hanya kita dapat di informasi tentang itu melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu bahwa di dalam kubur ada alam barzahnya, sudah mati orang, ya, mati itu antara kehidupan dunia dan akhirat itu, kita orang mati itu tinggal di alam barzah namanya, ya, alam barzah. Kemudian alam akhirat, kemudian azab kubur. Nah, azab kubur misalnya, mana ada keterangan sains misalnya bicara tentang azab kubur, yang aja bisa diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang bersifat gaib, ya, yang di luar kemampuan manusia, Allah punya cara untuk mengetahuinya, itu melalui Al-Quran dan Sunnah, bahwa ternyata ada makhluk lain. Baik, itu yang kita bahas pada hari ini, ya. Itulah topik yang kita bahaskan hari ini, ya, semoga ada manfaatnya, ya. Insya Allah pada waktu yang lain kita sambung, kita lanjut dengan topik yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.